Satgas ya, yang dilakukan secara hybrid, on-site di PGN Office dan online via Zoom. Untuk susunan acara pada pagi hari ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama presentasi yang akan diberikan atau dipaparkan oleh narasumber kita, yang kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Oke, selanjutnya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, pada acara ini, marilah kita berdoa agar mendapat kelancaran dan keberkahan dalam acara ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja hadirin peserta webinar pada kegiatan pagi hari ini. Kita masuk ke dalam acara sesi 1 ya, yaitu pemaparan oleh narasumber kita. Pak Agung. Siap, hadir Bu Mirna. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Suara saya jelas ya Bu ya? Jelas, jelas. Baik. Oke, kemudian untuk selama pemaparan, peserta dapat menuliskan pertanyaan ya di kolom chat yang nanti akan dibahas dalam sesi diskusi. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Mirna. Mohon izin saya on cam ya Bu ya. Tuh, suara saya clear ya Bu ya? Dan teman-teman semua. Jelas, Selamat jelas pagi Pak. Bu Retna dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Mirna, Bu Retna atas kesempatan yang diberikan pada saya khususnya gitu ya. Hari ini ada sharing session ya infonya ya, sharing session terkait dengan peran pemuda pada proyek infrastruktur jaringan gas rumah tangga. Nah ini saya izin menampilkan presentasi saya. Sudah tampilkah presentasinya, Bapak Ibu? Belum Pak, sebentar. Oh sudah. Oke. Baik, izin sebentar. Baik. Nah, jadi sesuai dengan yang disampaikan dari Bu Mina tadi ya, bahwa saya merupakan pekerja dari PT Perusahaan Gas Negara (TBK) atau hari ini yang merupakan subholding gitu ya, subholding dari perusahaan holding Pertamina, Pertamina Group. Nah, jadi terkait dengan peran pemuda pada proyek infrastruktur jaringan gas bumi, saya akan ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu pertama mengenai latar belakang sendiri, kemudian nanti ada infrastruktur gas bumi untuk rumah tangga, saya baca, atau yang biasa disingkat gas itu ya. Kemudian berikutnya ada proses bisnis proyek Jargas itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah peran pemuda pada proyek Jargas. Nah, selebihnya nanti kita diskusi tanya jawab gitu ya. Nanti akan ada tanya jawab yang akan kita laksanakan di akhir sesi gitu ya. Nah, jadi terkait dengan latar belakang sendiri, ini bahwa sebenarnya pemerintah melalui Perpres nomor 18 tahun 2020 di dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 itu pemerintah punya target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau Jargas itu sebanyak 4 juta SR atau sambungan rumah di tahun 2024 gitu ya. Nah, dengan roadmap-nya itu mulai dari 2020 sampai 2024 ini bisa terlihat di sini ya. Di 2020 ini 450.000 sambungan rumah, kemudian di 2021 850.000 sambungan rumah,
Di 2022 ini ada 9.000 sambungan rumah, 2023 ada 950.000 sambungan rumah, dan di 2024 ada 850.000 sambungan rumah. Nah, ini juga diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, khususnya pasal 3C, bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha migas itu mempunyai tujuan efektivitas dan efisiensi tersedianya energi minyak dan gas bumi, gitu ya. Nah, tambah lagi satu, yaitu PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional di pasal 18, khususnya bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan diversifikasi energi dan ketahanan nasional energi untuk substitusi bahan bakar gas di sektor rumah tangga. Nah, jadi ini yang menjadi background adanya jaringan gas rumah tangga yang dibangun saat ini di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur gas, jaringan gas rumah tangga atau jar gas itu sendiri. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dulu secara basic, gitu ya. Apa sih jar gas itu, gitu ya? Nah, jar gas itu berarti kan ada dua, gitu ya. Ada jaringannya, ada gasnya, gitu ya. Nah, jaringan yang dimaksud adalah jaringan infrastruktur yang mengalirkan gas tersebut mulai dari sumber gasnya sendiri menuju ke pelanggan atau pengguna dari gas tersebut. Nah, adapun komposisi untuk gas bumi itu sendiri pada umumnya itu ya, ini saya ambil sumbernya dari Ditjen Migas tahun 2013. Gas bumi atau gas yang dialirkan melalui pipa itu kandungan utamanya adalah metana, atau kalau teman-teman familiar di fungsi kimianya gitu ya, CH4 gitu ya. Nah, ini sebesar 80-95% sendiri. Nah, selebihnya ada juga etana, itu C2H6 5-15%, dan propana C3H8 itu kurang dari 5%. Ditambah kandungan-kandungan yang lain. Intinya kandungannya adalah metana. Nah, kemudian kalau ini dari sisi gas buminya sendiri, gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan LPG seperti apa sih, gitu ya? Apa sih bedanya gas yang ada di tabung melon atau tabung yang ada di dapur-dapur kita saat ini secara umum, gitu ya, dengan gas bumi yang melalui jaringan pipa, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi ini mohon maaf kekecilan, kalau kekecilan saya bacakan aja ya. Jadi LPG adalah gas minyak bumi yang dicairkan dengan menambah tekanan dan menurunkan suhu sehingga menjadi cair. Ya, LPG itu kan kepanjangannya liquefied petroleum gas. Jadi dia sebenarnya sumbernya dari minyak bumi yang ada uapnya, itu gasnya kemudian di dalam tabung gas itu dicairkan, gitu. Jadi fase di dalam tabungnya sebenarnya cair, gitu ya. Nah, tapi ketika dia sudah bercampur dengan udara ambien, dia fase gas, gitu ya. Nah, adapun kontennya atau kandungannya itu sendiri mayoritas adalah butana dan propana, gitu ya, kalau LPG. Kemudian berat jenisnya ini lebih besar dari udara secara umum, gitu ya, dengan nilai kalori kurang lebih 11.200 kilokalori per kilogramnya. Jadi terkait berat jenis ini, kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya itu ketahui, kalau suka ada bau gas di rumah kita, di dapur kita, itu dia akan cenderung mengendap di bawah. Itu dia akan cenderung mengendap di bawah. Kenapa? Berat jenisnya lebih besar dari udara, gitu ya. Nah, sedangkan gas bumi ini kandungan utamanya metana, seperti saya sampaikan di awal tadi. Nah, gas bumi ini adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas yang dominan, mengandung metana, kemudian disalurkannya melalui pipa. Nah, berat jenisnya itu lebih ringan daripada udara, sehingga kalau dia bercampur dengan udara, dia akan cenderung ke atas, gitu ya, karena dia lebih ringan. Nah, nilai kalorinya ini kurang lebih di 8.900 kilokalori per meter kubik. Nah, kalau dikonversi secara umum, gitu ya, 3 kilo tabung LPG, tabung melon, gitu ya, atau setara dengan 33.600 kilokalori, itu setara dengan kurang lebih 3,7 meter kubik gas bumi, gitu ya. Jadi pengukur volumenya ini kalau yang gas pipa itu atau gas bumi ini meter kubik, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dari sisi gasnya sendiri. Kemudian kalau dari sisi
jaringannya sendiri seperti apa, jar gas itu yang mana sih gitu ya. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa jaringan gas itu yang tadi saya sampaikan disalurkan mulai dari pipa ataupun sumber gasnya itu dari pipa induknya gitu ya. Nah, itu kemudian dialirkan melalui pipa jar gas itu sendiri sampai ke pelanggan-pelanggan rumah tangga. Nah, di sini kalau kita lihat ada meter gasnya. Nah, kemudian dari meter gas ini barulah masuk ke dalam sambungan kompornya. Jadi kalau bisa dilihat di sini garis putus-putus kotak yang sebelah kiri ini biasa disebutnya itu sambungan rumah, yaitu mulai dari tapping point dari pipa induknya yang non jar gas sampai dengan meter gasnya itu sendiri. Nah, kemudian setelah meter sampai ke kompor itu disebut sambungan kompor. Nah, ini skematiknya seperti ini. Nah, kemudian kalau dari sisi proses bisnis jar gasnya itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi gitu ya, yang tadi saya sampaikan ada skematik. Nah, di sini ada gambaran umum dari proses bisnisnya, yaitu dari pemasok gas itu bisa jadi melalui pipa transmisi dulu, pipa yang lebih besar gitu ya, bisa dari onshore darat ataupun offshore laut, kemudian menuju ke offtake station. Biasanya di sini ada beberapa equipment yang mengatur tekanan, mengatur flow rate atau laju aliran gasnya, sehingga nanti bisa menuju ke pipa-pipa distribusinya. Nah, nanti dari pipa distribusi atau pipa induknya gitu ya, dialirkan ke MRS. MRS ini adalah Metering and Regulating Station gitu ya. Jadi namanya juga metering and regulating, berarti metering itu gunanya mengukur laju alir gasnya, flow rate-nya. Kalau regulating berarti untuk mengatur tekanannya gitu ya. Nah, di sini diatur tekanannya, kemudian diukur volume atau laju aliran gasnya, barulah nanti mengalir ke sektor-sektor gitu ya. Nah, di sini karena di rumah-rumah tangga itu kebutuhannya tekanannya kecil, diturunkan lagi tekanannya melalui RS-RS atau regulating station di masing-masing sektor gitu ya, karena kebutuhan untuk di rumah tangga itu sangat kecil, tekanan rendah gitu ya. Nah, mulai dari MRS ini tekanan menengah sampai ke RS. Nah, sebelum MRS ini bisa disebut sebagai tekanan tinggi gitu ya distribusinya. Nah, ini proses bisnis jar gasnya. Nah, kemudian kalau nyambung dengan tema atau topik kita seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara proyek jar gas itu ada 4 tahapan besar yang dilakukan untuk mewujudkan jar gas itu ada gitu ya. Jadi pertama kali itu mulai dari studi kelayakannya, kemudian yang kedua ada tahapan prakonstruksinya, kemudian yang ketiga itu ada tahapan konstruksinya, yang keempat ada tahapan operasi dan pemeliharaan aset atau infrastruktur itu sendiri. Nah, di sini perannya apa? Ya berarti peran pemuda atau peran orang gitu ya. Dalam hal ini, ya ini bisa terlibat di dalam seluruh tahapan atau rangkaian proses pembangunan jar gas itu sendiri gitu ya, mulai dari studi kelayakan. Nah, kita bedah satu persatu. Jadi di studi kelayakan itu biasanya ada ilmu teknoekonominya ya. Jadi secara teknis seperti apa membangun jar gas, kemudian nanti secara ekonomi kelayakan itu dikaji gitu ya. Apakah nanti di suatu area itu layak dibangun jar gas, misalkan posisi sumber gasnya itu apakah dekat atau jauh, kemudian pelanggannya itu banyak atau sedikit dan seterusnya, sehingga dari sisi kelayakan setelah lolos barulah nanti masuk ke tahapan prakonstruksinya. Nah, prakonstruksinya ini ada 3 tahapan gitu ya, 3 sub tahapan. Yang pertama itu ada lingkup survei. Survei ini adalah survei calon pelanggannya gitu ya, dalam satu area, dalam satu wilayah, dalam satu kota kabupaten, kemudian nanti lokasi infrastrukturnya, karena tadi ada MRS, ada RS gitu ya. Nah, itu mau diletakkan di mana gitu ya, dibangun di mana. Nah, termasuk juga sumber gasnya sendiri. Udah bangun infrastrukturnya, kalau sumber gasnya nggak ada ya nanti ataupun jauh ya berarti itu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Nah, nanti sebenarnya kalau prakonstruksi ini masih nyambung dengan studi kelayakan yang di tahap pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada
FEED gitu ya, front end engineering design. Di sini biasanya lebih ke kajian skenario pengoperasiannya. Jadi gasnya itu nanti mau dialirkannya seperti apa, parameter-parameter operasinya seperti apa. Kemudian ada upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Ini terkait dengan izin lingkungan ya, AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, kemudian ada juga DEDC-nya ya, Detail Engineering Design and Construction-nya gitu ya. Nah, di sini lebih ke arah nanti kajian pasca operasinya. Jadi setelah dioperasikan itu kita butuh bangunan ataupun equipment apa saja gitu ya. Bisa jadi ada pressure regulating station atau tidak perlu gitu ya. Kalau tadi di skematik atau di proses bisnis tadi mulai dari MRS gitu ya, MRS, MS. Kalau MS berarti hanya metering station, RS regulating station dan jaringannya gitu. Nah, ini ada di tahap prakonstruksi. Nah, setelah semua tahapan prakonstruksi ini selesai, nah peran berikutnya yang bisa kita lakukan adalah ya konstruksinya itu sendiri gitu ya. Nah, konstruksi jargas ini sebenarnya kalau kita bicara secara umum itu sederhana ya, karena hanya jaringan pipa layaknya kalau Bapak Ibu ketahui seperti jaringan pipa air gitu ya. Nah, cuman di sini adalah pipa gas gitu ya, isinya gas. Nah, konstruksi ini ada 11 tahapan gitu ya, mulai dari persiapan, kemudian pengadaan dan pemasangan jaringan pipanya baik induk maupun distribusi, kemudian juga termasuk pengadaan, pemasangan sambungan rumah dan sambungan kompornya, pengadaan dan pemasangan peralatan utamanya. Yang maksud utama itu yang ini ya, yang di DEDC ini ada PRS, MRS, ataupun RS dan seterusnya. Nah, ada juga pekerjaan sipilnya, karena untuk bangunan peralatan utama ini bisa berdiri, pastinya butuh fondasi, butuh bangunan sipilnya gitu ya, kiosnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, setelah semuanya ini dilakukan konstruksi selesai, harus ada pengujian terhadap infrastruktur yang sudah dibangun gitu ya. Ujinya adalah uji tekanan gitu ya, uji tekanan terkait dengan jaringan pipa dan fasilitas itu sendiri. Kemudian nanti ada tahapan pasca konstruksinya ini, di sini adalah biasanya ada dua ya, kalau istilah kamarnya ada pre-commissioning sama commissioning, artinya pengujian untuk melakukan gas in gitu ya. Gas in artinya gas sudah mulai dialirkan dari sumbernya sampai dengan ke pelanggan-pelanggan rumah tangga. Nah, kemudian poin 8 sampai dengan poin 10 ini kalau di migas itu aset infrastruktur wajib memiliki PLO atau persetujuan layak operasi yang diterbitkan oleh Dirtekling Migas terkait dengan infrastruktur tersebut itu layak dioperasikan dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Secara umum itu berlaku 4 tahun, itu bisa diperpanjang tergantung dari hasil penelaahan desain dan pemeriksaan teknisnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu adalah pengurusan perizinan yang dimaksud juga tadi PLO gitu ya. Nah, selebihnya ada masa pemeliharaan. Nah, di masa pemeliharaan ini menarik gitu ya. Masa pemeliharaan ini sebenarnya banyak kendala di sini ya, dari sisi konstruksinya yang menyebabkan gas in itu adalah gas in ke pelanggan-pelanggan rumah tangganya ya, itu menjadi terhambat. Nah, di sana kemarin kami melakukan kajian tersebut. Nah, selebihnya peran yang berikut yang bisa diambil adalah dalam fase operasi dan pemeliharaan. Nah, di sini ada pekerjaan yang bersifat rutin gitu ya. Ada pekerjaan yang bersifat non rutin. Rutinnya adalah inspeksi dan pemeliharaan jaringan pipa gas itu sendiri, kemudian MRS, RS dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ada pekerjaan yang non rutin, misalkan perbaikan-perbaikan. Contohnya ada karena jaringan gas ini juga tertanamnya di mayoritas di fasilitas umum gitu ya, di pinggir-pinggir jalan, bisa jadi ada pekerjaan pihak ketiga yang berdampak kepada pipa gas tersebut. Misalkan PU mau membangun saluran drainase gitu ya. Nah, ketika ada pekerjaan drainase tersebut, maka pipanya harus di-reroute atau dipindahkan gitu ya, supaya pekerjaan PU-nya tetap berjalan, gasnya tetap bisa ngalir gitu ya. Nah, ini di non rutin salah satunya seperti itu, dan ada juga pekerjaan yang sifatnya emergensi, misalkan terjadi kebocoran jaringan gas gitu ya. Nah, di sana berarti butuh
pengetahuan, butuh tim untuk penanganan gangguannya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih di peran yang bisa diambil dalam proyek Jargas ini ada 4 tahapan besar dan masing-masing ada subtahapannya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agung. Sangat menarik ya untuk pemaparan Pegasnya ini, jaringan infrastruktur dari Pegasnya ini. Maka dilanjut sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya dipersilahkan atau menulis di kolom chatnya. Kemudian untuk kolom chatnya itu ada link absensi ya. Silahkan diisi untuk peserta acara pada pagi hari ini. Saya tambahkan dulu Bu Irna, jadi peserta wajib isi link Google Form tadi sebagai persyaratan untuk nanti mendapatkan sertifikat yang sudah diinfokan sebelumnya, free sertifikat. Jadi wajib mengisi linknya ya. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan, saya dulu yang bertanya nih Pak Agung. Siap, monggo Bu Erna. Kebetulan ini slide-nya itu menampilkan proses pada proyek Jargas dari studi kelayakan hingga operasi dan pemeliharaan. Yang saya mau tanyakan Pak, di sini berkaitan dengan manajemen risikonya Pak. Jadi bagaimana proses manajemen risiko yang diterapkan pada proyek jaringan gas ini berkaitan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan. Terima kasih. Baik, izin saya catat juga Bu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai manajemen risiko, pastinya Bu, karena risiko itu sependek pengetahuan saya adalah rumus Bu ya, rumus antara probability of failure atau kemungkinan terjadinya suatu kegagalan, kemudian atau biasa disebut ini ya severity gitu ya. Nah kemudian ada juga rumus antara probability of failure dikalikan dengan dampaknya gitu ya, consequence of failure-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya di masing-masing ini subtahapannya ini pastinya risk manajemennya sudah dilakukan gitu ya. Nah kalau kita bicara risk manajemennya itu sendiri, yang tadi saya sampaikan itu dilakukannya sesuai dengan risikonya masing-masing gitu ya. Yang tadi saya sampaikan misalkan di studi kelayakan nih, di studi kelayakan ini kan sebenarnya tahapan yang urut gitu ya Bu ya, mulai dari studi kelayakan, prakonstruksi dan seterusnya. Nah kalau di studi kelayakan ini secara risiko itu terlalu besar gitu ya nilainya, nah itu nanti biasanya ya juga tidak dilanjutkan gitu ya. Makanya di sini ilmu teknoekonominya main gitu ya Bu ya. Dari sisi teknis bisa gitu ya, tapi dari sisi ekonomi belum tentu. Nah itulah sebenarnya manajemen risikonya itu berperan gitu ya, berperan di dalam menentukan apakah bisa dilanjutkan rencana pembangunan misalkan di suatu kota gitu ya terhadap pembangunan Jargas ini gitu. Nah ketika di situ tidak layak berarti secara risikonya tinggi ya tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Secara teknik bisa dibangun gitu ya, tapi sumber gasnya jauh, pelanggannya sedikit, makanya nggak efisien gitu ya. Nah sehingga itu bisa jadi risikonya tinggi dan ke depan mungkin pengembangannya tidak ada, nah sehingga risk manajemennya itu berperan. Nah itu salah satu contohnya. Nah kemudian kalau dari sisi prakonstruksi, konstruksi, operasi pemeliharaan sama sebenarnya Bu ya. Kalau dari sisi prakonstruksi itu bisa kita lihat subtahapannya di masing-masing gitu ya. Nah masing-masing ini juga tadi memiliki resiko-resiko yang pastinya di capture gitu ya di dalam pelaksanaan masing-masing tahapan. Misalkan kayak di poin C gitu ya. Tadi kalau saya sampaikan di poin C ini, maaf, saya sampaikan di poin C ini ada detail engineering design and construction-nya gitu ya. Nah ini untuk kajian infrastruktur operasinya. Nah misalkan ada resiko di sana
maaf, dari sumber gasnya itu dari pipa transmisi, artinya tekanan tinggi gitu ya. Nah, tekanan tinggi berisiko terhadap pelanggan nantinya, makanya perlu dibangun suatu PRS terlebih dahulu atau Pressure Regulating Station sebelum ke MRS-nya gitu ya, supaya tekanannya bisa diturunkan terlebih dahulu, kemudian nanti setelah masuk MRS dan seterusnya itu bisa aman. Nah, itu salah satu contoh di prakonstruksi. Kalau di konstruksi, ya ini saya yakin secara umum udah tahu Bu ya, risk management dari konstruksi itu apalagi teman-teman sipil ya, ini merupakan bagian juga dari yang harus dilakukan. Nah, kalau di operasi dan pemeliharaan ini biasanya bersifat sama gitu ya. Karena operasi dan pemeliharaan ini umumnya sifatnya rutin. Kalau yang non rutin itu nanti ada kajiannya lagi gitu ya, ada kajian risikonya lagi tergantung dari jenis pekerjaan itu sendiri gitu Bu. Nah, itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa sesuai yang diharapkan Bu Retno. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung untuk penjelasannya sangat detail mengenai tahapan prosesnya untuk manajemen risiko. Saya ingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi absensi. Nanti ada 2 absensi yang akan di-share. Jadi ini absensi pertama wajib diisi, kemudian absensi kedua. Jadi keduanya wajib diisi ya. Jadi di situ ada kuesionernya juga. Nanti baru setelah itu sertifikat akan dikirimkan ke masing-masing peserta. Silakan, ini adalah peluang yang luas buat kalian mengetahui pengetahuan mengenai proyek jaringan gas ya. Silakan ditanyakan kepada Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Bu Retna. Oke, ada yang bertanya ini, Mariudi. Silakan buka kameranya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Agung. Salam sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih, sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Pak Agung dalam peran pemuda dalam proyek Jargas. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apa saja peran pemuda pada proyek Jargas yang dikelola oleh PGN bagi mahasiswa-mahasiswi yang ikut serta di sini ke depannya, serta masyarakat umum agar dapat proyek Jargas yang dikelola oleh PT PGN ini dapat berkelanjutan untuk kepentingan sosial di masa yang akan datang. Itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, baik. Artinya yang ditanyakan Pak Mariadi tadi adalah apa sih peran pemuda yang secara spesifik gitu ya, yang bisa secara langsung bisa diambil perannya gitu ya dalam proyek Jargas. Nah, jadi dari masing-masing tahapan pembangunan Jargas ini ya, mulai dari studi kelayakan sampai operasi dan pemeliharaan tadi kan ada subtahapannya gitu ya. Nah, di subtahapan ini semua ada ilmunya gitu ya, yang berkaitan dengan proyekan gitu ya. Nah, dengan adanya ilmu-ilmu tadi, secara prinsip bahwa pemuda dalam hal ini gitu ya, karena pembangunan Jargas ini masif gitu ya, sampai 2024 dengan target 4 juta sambungan rumah tangga atau SRT atau SR gitu ya. Nah, makanya di sini sebenarnya butuh peran serta pemuda gitu ya, di masing-masing keilmuan tadi gitu ya. Nah, artinya bahwa pembangunan Jargas ini bisa jadi peluang gitu ya, bisa jadi peluang untuk dari sisi keilmuan dipelajari, satu itu. Yang kedua juga bisa jadi profesi ke depannya gitu ya. Peran ini sebenarnya membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar dan memahami keilmuan dari sisi pembangunan proyek Jargas yang khususnya berkaitan dengan sipil gitu ya. Dan juga nanti ke depannya bisa juga peluang untuk profesi gitu.
Itu ya Pak Marudi ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ikut dalam kegiatan Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maridi ya. Baik, kita cukupkan ya Pak ya untuk sesi diskusinya, hanya 2 peserta, atau mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri untuk sesi yang kedua ini. Oke, terima kasih Pak Agung untuk pemaparannya pada acara hari ini. Dari saya juga kurang lebihnya mohon maaf selama pemaparan tadi kalau ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Mirna, Bu Retna, dan seluruh peserta yang hadir dalam Zoom meeting kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung. Penutupnya foto bersama ya. Jadi untuk peserta dimohon kesediaannya untuk membuka kamera. Kita akan melakukan foto bersama. Oke, baik. Ini saya mulai screenshot ya, teman-teman semuanya. Ada tiga halaman ya. Oke, baik. Kita mulai dari halaman pertama. Senyum. 1, 2, 3. Ini baru slide pertama. Saya akan lanjut untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3. Jadi tetap tersenyum ya teman-teman semua, karena nggak tahu posisi kita ada di layar yang keberapa. Oke, ini layar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik Bu Mirna, sesi foto-foto sudah selesai. Saya kembalikan kepada Bu Mirna. Baik, terima kasih Bu Novika. Kita akhiri ya untuk acara pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absennya untuk sesi pertama dan sesi kedua tadi ya, untuk sertifikatnya. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung selaku narasumber yang telah menyediakan waktu untuk acara pada pagi hari ini. Kemudian para Bapak Ibu dari Universitas Mercu Buana, kemudian para peserta semuanya, semoga ilmunya bermanfaat dan memberi keberkahan. Kita akhiri untuk acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak, Bu, semuanya. Izin Terima les. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Bu Retna, Bu Mirna. Izin live ya Bu. Sama ya, mari Pak, silakan Pak. Mari, Pak.